ada bintang tamu kita nih dari Universitas Palangkaraya. Iya betul banget. Boleh dikenalkan dulu? Di sana siapa dulu di sana? Oh, aku Cynthia Nino. Kalau aku Dewi ya teman-teman, mungkin udah bosan banget ngelihat wajah aku yang setiap hari setia untuk menemani kalian di rumah. Tapi first time nih aku sama Kak Dewi. Iya betul banget ya. Dan malam hari ini sungguh ada warna yang berbeda, warna-warni ya. Kita malam hari ini ibarat sebuah pelangi. Benar gak sih? Ada merah, ada kuning, ada hitam, dan juga putih. Dan ini yang uniknya hitam, putih, kuning, putih. Oh iya sih. Karena ada janjian nih kan. Kadang nggak ada janjian. Nggak ada janjian yang memang sih takdir nggak bakalan kemana-mana ya. Ya sih. Oke pemirsa di rumah, kalian akan penasaran banget siapakah bintang tamu kita yang spesial banget malam hari ini yang nemanin. Ini malam minggu ya bukan? Enggak, ini malam Sabtu. Iya biasanya. Malam Sabtu ya? Iya. Aku pikir tadi malam minggu ya teman-teman. Berasa Tapi malam banyak minggu. terlalu kesana ya. Iya. Besok malam minggu. Jujur banget ya. Oke, Cynthia, sebelum kita jauh lebih dalam memperkenalkan siapakah mereka dan mengulik lebih dalam tentang cerita mereka, kita akan pemanasan dulu. Tadada, kembali lagi dengan kita berdua. Berempat. Langsung direspon ya Bu ya. Ini memang responsif namanya. Mahasiswa andalan sih ya. Aduh, benar gak sih? Ya gak sia-sia dong malam hari ini. Aduh, kenapa ya ada ragu-ragu? Ya. Apa nih? Enggak, aku pengen kenalin nama mereka. Boleh. Seperti sebuah pepatah ya Bu ya. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal? Belum. Oh, yang belum kenal. Di ghosting. Di ghosting. Curhat nih. Kayaknya pengalaman ya. Pengalaman ini di ghosting. Enggak dong. Soalnya kan sekarang sering ghosting gitu. Lagi zaman-zamannya Anti ghosting. Anti ghosting ya teman-teman. Oke, Kita ini kenalkan dulu dari jawabannya sebelah nih. kiri. Siapa? Aku Priscilla Carolina Monto, mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Oke. Sebelahnya lagi. Oke, kalau nama saya Arta Karunia Gresiana Siregar, biasa dipanggil Arta. Saya juga satu jurusan dengan dia, jurusan Kimia FMIPA Universitas Palangkaraya tahun angkatan 2019. Oke, hai Arta. Hai Kak. Hai Cila. Oh, Kak Cila panggilannya. Iya, Cila ya atau Priscilla? Cicil. Cicil. Oh, Cicil. Itu panggilan khusus sendiri dia. Mbak Cicil, Tante Cil. Oh tidak, belum bertante. Tidak. Mina Arta. Ibu Iya, Mina. canda. Canda ya teman-teman. Oke, kenapa ya TV kita ya mulai Ini apa? Ada gelap-gelap. Oke, muncul lagi. kembali lagi ya muncul. Oke, luar biasa banget malam hari ini. Ini totalitas banget ya menurut aku karena mereka memakai alma mater dari tercinta. UPR. Kebanggaan Indonesia. Salah ya. UPR Jaya Raya. Yes. Boleh gak sih challenge apa maksudnya dinyanyiin ininya? Mas gimana awalnya? Masa nggak tahu gimana? Universitas Palangkaraya, arena binaan Tridharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan raga. Oke, dapat dua mobil kalian berdua nanti ya. Nanti. Nanti di akhir ya, nanti ada Kalau kamu nanti pesawat. Ditunggu ya. Nanti setelah selesai kita dari studio nanti ditunggu dari luar ya. Oke, nanti aku akan menyiapkan di sana. Oke, Cynthia ya. Banyak banget nih pemirsa di rumah yang penasaran banget siapa sih yang ada di antara mereka berdua ya. Karena biasanya nih ya kita cuman berdua yang nggak ada muka-muka baru, wajah-wajah baru seperti itu ya. Namun malam hari ini dengan orang yang berbeda dan suasana yang berbeda. Tentunya juga dengan tema yang unik dan sangat menarik banget. Tema kita malam hari ini apa nih Cynthia? Tema kita malam ini adalah mahasiswa-mahasiswi berprestasi di kancah internasional. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Bisa dilihat di sini.
Boleh ada di bawah ya teman-teman. Jadi Cynthia, malam hari ini kita ngulik sih mereka ini sebenarnya gimana ya proses mereka bisa berprestasi ya, mulai dari lokal, nasional sampai internasional. Pasti tentunya ya Cynthia apa? Keren banget Dong. Siapa yang bilang nggak keren ya? Iya, Bang. Karena itu pasti dambaan setiap anak muda, benar nggak sih? Setiap anak muda pasti menginginkan itu semua. Betul banget. Oke, langsung saja nih ya Cynthia, kita ngulik dengan mereka berdua ya. Boleh nggak sih diceritain kenapa bisa kalian mulai prestasi iya nggak sih? sampai internasional? Ini benar-benar membuat aku secara pribadi ya Cynthia Termotivasi. betul banget. Apalagi teman-teman di rumah, Apalagi teman-teman di rumah. itu tuh terbakar-bakar Semangatnya. Iya. Oke, dari Cicil dulu deh kita Cicil. Cicil tadi ya. Cicil tadi. Ini tentang prestasi internasional tadi ya. Iya, Iya. gimana sih kalian bisa meraih prestasi di internasional, dan kalau boleh tahu prestasinya apa dulu ya? Oke, jadi saya dan Atta beserta timnya ada 5 Oke. orang. Kami ada 5 orang kemarin bulan Oktober ya. Oktober mengikuti lomba internasional itu Indonesia Inventors Day 2021 dan kami membawa sebuah inovasi ide baru, dan di situ kami mendapat penghargaan silver medal. Wow. Dan ada satu lagi ada satu lagi Apa tuh? Apa tuh, Kak? Apa tuh, Boleh nggak Kak? sih dikasih tahu sama kita nih? Semuanya. Satu lagi apa tadi? Setengah ya. Satu lagi itu diberikan kepada tim kami, itu ada kesempatan lanjut beasiswa S2 di Malaysia. Wow. Luar biasa banget. Kapan-kapan ya. coba dapat beasiswa. Iya, Oh my God. kalian ada nyangka sebelumnya gak sih dapat Ya, bonus nyangka beasiswa? nggak sih Kak dapat beasiswa itu? enggak sih, jadi waktu itu kan gimana ceritanya? pengumumannya di YouTube tuh kan. Oke. Terus yang tahu pertama kali dosen pembimbing bahkan. Jadi kami lupa buat nonton. Oke. Jadi dosen pembimbing yang tahu. Jadi kaget Kak? Iya, tapi pas dosen pembimbing kami ngasih tahu kalau selamat dapat silver medal, terus langsung OTW YouTube. Dan aku mungkin yang lain nggak nonton lagi ya, Iya, karena ada. udah ada. Tapi aku kayak ya udah nonton aja yang lain gitu. Terus tiba-tiba disebut judul kami lagi. Oh, judulnya? Terus, hah, ada beasiswa, ada penghargaan lain. Terus ternyata penghargaannya dapat beasiswa Beasiswa itu. S2. Iya. Surprise banget. Iya, kaget juga sih sebenarnya, nggak nyangka aja sih. Wow. Kirain cuma dapat medali aja. Iya, pasti nggak nyangka banget kan ada hadiah kedua. Iya, padahal iseng doang nonton yang lanjutin live streaming di YouTube gitu. Oh, keren banget ya, itu pastinya Iya. melayang-layang ya. Kalau biasanya kita jatuh cinta, kalau biasanya kita jatuh cinta itu berbunga-bunga. Kalau ini melayang-layang ya. Melayang-layang. Kupingnya kesana kemari. Oke, tentunya ya Cynthia nggak mudah sampai di Iya, internasional, nggak mudah. dan kita juga belum tahu terlalu dalam seperti apa Prosesnya. proses dan prestasi mereka ini kan seperti apa, kita masih belum tahu ya. Otomatis itu ada banyak penelitian. Boleh nggak sih dijelaskan penelitiannya itu mulai dari mana, sejak kapan, dan prosesnya seperti apa? Yang singkat aja sih Kak. Oke. Boleh panjang juga nggak apa-apa. Boleh panjang juga, maksudnya sebagai Santai aja. ya, Oke. santai aja. Oke, kayaknya aku duluan yang jawab ya. Boleh. Itu awal mula kami kan dikasih tahu oleh dosen pembimbing kami, itu Pak Rendi Muhammad Iqbal SSMSI. Halo Pak Rendi. Oh, ternyata ada dosen Ya, pembimbing ada. juga ya. Oh iya, Halo, berarti Bapak. nggak cuma hanya mahasiswanya. Ya, Si halo iya. dulu dong. Halo, Bapak. Hai. Dan beliau itu sangat selalu memotivasi kami mahasiswanya untuk selalu untuk selalu support, ikut lomba sana, lomba sini, mau nasional juga. Walaupun terkhusus dari tim kami itu berapa kali mengalami kegagalan, tapi Bapak itu selalu upload aja ke sini, upload Iya, lagi. dukung. Nah, Pasti dukung bisa. terus. Dan kemarin ada informasi tingkat internasional dan dikasihlah untuk membentuk tim 3 orang. Nah, itu kami mulai dengan pembuatan produknya itu sekitar 1 bulan. Kurang lebih persiapannya Kurang sebulan. lebih Lumayan lama juga, Iya. ya. Oke.
selanjutnya bisa kamu. Oke, jadi kami buat di 1 bulan itu kami buat full paper, buat video, buat PPT juga, dan Oke. itu full English. Pasti sibuk banget gak sih 1 bulan itu? Iya. Siap kan? Iya, lumayan. Sibuk banget Yang lain mungkin sambil kuliah doang, kami harus Harus ke lab, fokus, ya nggak bolak-balik sih? gitu buat ngerjain penelitian ini. Oke, wah keren banget ya. Selain juga usaha dari mereka, tapi selalu ada dosen pembimbing yang selalu mendukung, baik itu dalam suka dan duka. Yes. Selalu menemani. Salut ya, semoga bisa sukses terus buat para ini dan tetap semangat untuk Amin. bisa membimbing Mahasiswa-mahasiswa di fakultas. Oh iya Kak Dewi. Apa tuh? Pasti ada tantangan bagi mereka tuh. Iya, Iya nggak sih? Ada dong. Tantangan-tantangan mereka saat menjalani proses itu. Iya betul-betul. Aku penasaran kan. Boleh ceritain nggak sih dari kecil? Sebenarnya kalau aku tuh aku kurang gimana ya, manajemen waktu aku tuh kadang-kadang bagus, kadang-kadang Kadang nggak kacau gitu. Jadi Oke. sedangkan kami kan harus menyesuaikan waktu penelitian, kuliah, dan ada senior kami satu tim, dia lagi skripsian gitu. Jadi abang itu kadang lagi bimbingan. Jadi buat kami ngumpul tuh kadang harus diskusi sampai jam 12 malam. Berjuang banget ya. Iya, Oke. karena buat nyari waktu yang biar kumpul semua gitu. Itu ya tantangan dari Cicil. Kalau dari Oke. Arta seperti Apa nih, Kak, apa ya? tantangannya? Kalau tantangan dari saya itu menghasilkan produknya, karena kami kan dari semester 2 sudah online dan jarang masuk lab karena Iya. COVID-19. Nah itu ada beberapa tantangan, entah produknya lah yang pecah, entah bahannya lah yang kurang. Ya itulah selama itu yang kami perbuat. Belum lagi waktunya yang menggalau, aduh ini produknya kok bisa pecah, gimana presentasinya. Itu tantangan. Karena kan kalau di laboratorium tuh ada teknik-tekniknya gitu, mencampur larutan apa segala macam. Jadi sedangkan pengalaman laboratorium kami masih belum minim. kurang karena kurang praktikum dari fakultas gitu. Oke, bisa-bisanya ya di setengah menggalau juga ya. Ada kesempatan terus menggalau ternyata. Oke, Cynthia, dari tadi kita juga dengar nih dari mereka menghasilkan suatu produk ya seperti itu. Boleh nggak sih dijelasin produknya seperti apa? Karena tadi kan nggak ada dijelasin ini ya, dan otomatis juga itu ada penelitian ya namanya anak FMIPA. Biasanya kayak itu ya ada penelitian di di lokasi ya. Oh di laboratorium. Kami skala laboratorium. Boleh dijelasin nggak sih? Iya Kak, dari Kak Asta ya dulu. Iya. Kan tadi udah dari Kak Cici. Iya. Nanti boleh kalau ditambah dari Cila. Produknya itu apa? Oke. Produk yang kami gunakan itu, yang kami Buat. hasilkan atau yang kami buat itu beton geopolimer. Itu kami memanfaatkan abu layang. Abu layang itu kan dari PLTU. Jadi kalau misalnya di PLTU itu kan menggunakan batu bara. Nah, di batu bara itu ada limbah, itu yang namanya fly ash atau abu layang. Nah, itu yang kami gunakan atau kami manfaatkan kembali, karena kalau misalnya abu layang itu dibuang langsung ke lingkungan akan menyebabkan pencemaran. Jadi kami dari tim kami membuat suatu inovatif baru dengan mengolah limbah tersebut menjadi beton biopolimer. Seperti itu. Ada tambahan dari Kak Cici? Oh, oke. Jadi yang kami buat ini kan seperti yang disebut Arta, beton pengganti beton gitu loh. Jadi cuma selama ini kan beton tuh dari semen ya. Kalau kami memanfaatkan abu dari PLTU Pulau Pisau yang merupakan limbah. Nah, geopolimer ini udah banyak dimanfaatkan. Biasanya geopolimer ini untuk konstruksi bangunan, untuk keramik juga bisa. Nah, jadi kami membuat geopolimer tapi dari abu layang limbah gitu. Oh, dari limbah ya berarti Iya. dari limbah. Terus apalagi selain limbah ada lagi nggak? Nggak ada. Bahan bakunya iya itu aja. nggak Itu ada ya campur. bahan baku utama sehingga bisa menghasilkan sebuah beton ya. Iya. Wah, keren banget ya. banget ya, nggak sih, Kreatif. Kak? Iya dong, anak muda memang harus kreatif. Beda kalau kita berdua. Nggak disebut dong. apa ya? Disebut apa? Ini ya? kreatif juga. Aktif. Oh, berarti kita berdua aktif ya. Berdua bisa Maksudnya aktif. bukan aktif dalam satu hal ya. Benar nggak sih? Oke, memang keren sih. Idenya itu luar biasa. Luar biasa.
by the way kita berbicara masalah ide ya. Iya. Otomatis kan kalian punya ide itu pasti ada seseorang di antara tim Iya, kalian yang yang mengusulkan. pasti. By the way itu kalian ngusulin sama-sama atau Dari ada diri sendiri atau dari seseorang? mana? Ide dari dosen pembimbing. Oh, dosen pembimbing. Luar Keren biasa luar banget ya, biasa. memang dosen pembimbingnya ini Iya. tidak pernah putus semangat. Tetap mendampingi. Betul. Selalu semangat. Selalu semangat ya. Sangat berperan penting ya nggak sih Iya, dalam iya. penelitian ini? Motivator. Iya, selain kan kami juga harus presentasi bahasa Inggris kan. Iya. Jadi kemarin Oke. ada sesi latihan presentasi ke jurinya itu seakan-akan dosen pembimbing kami. Jadi kami Oh. presentasi Wah. di depan. Jadi latihannya itu Iya, langsung latihannya di depan bareng dosen dosen pembimbing. Yes. Latihan bahasa Inggris itu semua ya, Semua. semua tim harus mencoba. Keren banget. Terus pada saat kalian presentasi itu tuh kalian online atau gimana tuh? Atau langsung ketemu Ya, Itu ada 2 sesi, tapi dua kami sesi. dari Universitas Palangkaraya memilih online karena juga situasi pandemi kan. Jadi mengantisipasi kami pakai yang sistem online. Jadi presentasinya juga online dan juga Oke. penjurian juga sistem online. itu biasa pakai ini aplikasi. Ya, aplikasi Zoom. Oh, pakai Zoom memang sih yang Zoom. Zoom Kalau yang sekarang sih ya. offline-nya itu di Bali sebenarnya. Iya. Di Bali. Oke. Ya. keren banget sih di saat pandemi gitu mereka bisa Harus produktif dong. produktif. Harus dong ya. Oke. By the way, pada saat kalian apa namanya apa itu namanya presentasi terus audisi lah bisa dibilang kali ya. Oh, perlombaannya. Itu kan ya pada saat kalian berlomba otomatis kan itu seluruh Dunia. Iya. Menurut kalian siapakah negara yang paling Iya, yang paling ini yang paling saingannya paling berat. bisa bisa melihat gak sih, bisa membaca gak? Kelihatan nggak? Ya kan sebenarnya nggak ketemu secara langsung ya. Pasti kadang kan bisa kelihatan tuh kan. Nah, jadi biasanya kalau presentasi itu kan di depan juri dan di depan semua peserta. Tapi kemarin itu di dalam room tuh ada breakout room. Jadi benar-benar cuma tim itu dan juri. Jadi kami nggak bisa lihat tim lain presentasi gitu. Oh, Iya, oke. negara lain kayak Berarti nggak privasi bisa. gitu. Oh, jadi nggak bisa kelihatan. Enggak. Oh, jadi nggak tahu nih saingannya kayak gimana. Bagaimana? Percaya diri aja. Oh, Percaya diri aja, memang itu modalnya sih ya Cynthia, kalau nggak percaya Tapi diri. ada ini juga sih, ada keuntungannya juga sih kan, privacy kan. Iya. Jadi yang lain tuh udah ngerasa insecure ya nggak sih. Jadi semua itu kayak pede langsung sama Iya. penelitian. Ada keuntungan. Ada keuntungannya juga. Iya, betul dong. Ada keuntungannya karena kita serba online ya. Iya. Emang benar sih ya, tapi ada ininya juga sih, minusnya juga. Iya, ada ya. minusnya Selalu juga. ada plus dan minusnya. Vibes-nya kalau offline kan pasti beda Apalagi gitu. pernah nggak sih kak sinyal jaringan gangguan? Ah. Lancar-lancar aja gitu. Sampai saat ini sih puji Tuhan lancar Iya. terus karena wifi juga terbayar terus. Siapa ya? Memang di mana ada wifi gratis itu ada mahasiswa. Ya nggak sih? Ah, salah ya? Enggak dong. Bayar dong. Biasanya mahasiswa memang suka yang gratis sih ya. Nah, siapa sih yang gak suka dengan gratis? Pasti semua orang suka deh. Iya, Apalagi semua. orang kaya, iya kan? Iya dong. Gratis. dengan Sukanya semua lah gercep gitu kan. kalau ada pun cewek gratis, jangan gercep ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh gratis. Oke, dan tadi kita ini berbicara masalah keuntungan ya, baik itu keuntungan lomba secara online. Nah sekarang kembali ke keuntungan dari kalian melakukan penelitian. Ya bisa nggak sih diceritain ke teman-teman di rumah? Pastinya juga ada yang penasaran. Nah keuntungan dari penelitian ini apa? Karena kan otomatis ketika kita melakukan sebuah penelitian Pasti itu ada outputnya. tujuannya, Nah, manfaatnya. Kelebihannya gitu ya. Oke. Untuk kelebihan produk yang kami buat itu lebih ramah lingkungan. Karena kan kami menggunakan limbah yang kami olah kembali dengan tujuan limbah yang itu tadi tidak mencemari lingkungan seperti itu. Kemudian juga
lebih murah ya kalau dari skala Terjangkau. dari skala laboratorium. Kalau dari skala industri kami belum pernah coba, tapi kalau dari skala laboratorium cukup mantap seperti itulah. Kemudian bisa mengurangi emisi gas rumah kaca karena kami menggunakan limbahnya itu hemat juga karena kan biar bisa membantu pihak PLTU dalam menangani limbah yang mereka produksi seperti itu. Bisa ditambah oleh Kak Cici. Bagaimana Kak? Untuk produk kami kurang lebih seperti yang sudah disampaikan Arta, dan untuk sudah disinggung tadi tentang skala, kan kami buat skala lab, jadi nggak banyak gitu kan. Kalau misalnya skala industri, kayak dijamin pasti terjangkau karena memanfaatkan limbah yang sudah banyak ada PLTU di Indonesia kan udah banyak sekali kan. Yes. Setiap daerah pasti ada PLTU untuk listrik gitu. Jadi kalau misalnya nggak dimanfaatkan di seluruh Indonesia itu kan nggak baik gitu buat lingkungan. Jadi pasti terjangkau bagaimanapun kalau misalnya mau dibuat komersialnya lebih besar. Gitu. Oke, memang keren sih, Keren banyak banget sih. apa namanya Banyak sekali keuntungannya. keuntungannya. Terutama yang paling menarik itu Kak, mereka keuntungannya itu hemat lingkungan dan tidak pakai, berarti nggak pakai plastik gitu aja nggak sih? Plastik lingkungan ya. Iya, memang pure alami aja. Paling tambahannya ada ya bahan-bahan kimianya untuk merekatkan kan unsur kimia di dalamnya. Intinya yang paling aku tertarik itu mereka memilih bahannya itu limbahnya itu tidak apa sih, tidak mencemarkan lingkungan. Mereka lebih menjaga lingkungan. Ramah lingkungan, betul sih ya, karena di Indonesia sendiri bahkan mungkin seluruh dunia kali ya, masalah lingkungannya cukup tinggi ya, di atas rata-rata lah bisa kita bilang. Tapi luar biasa malam hari ini dengan hadirnya mahasiswa jurusan FMIPA ya. Kimia jurusannya, Fakultas MIPA. Fakultas aku balik ya, Oh iya, teman-teman. Fakultas FMIPA jurusan kimia. Iya, jurusan kimia dari Universitas Palangkaraya menghasilkan suatu solusi yang baru ya. Nah, ini sangat bagus banget ya sebenarnya ketika terus dilanjutin ya. Ada nggak sih kalian kayak sharing-sharing gitu loh, bahwa kedepannya ini ada kelanjutan? Karena kalau dari aku sendiri nih ya Cynthia memang sangat nge-support mereka gitu loh, karena memiliki dampak positif Tujuan yang bagi baik. sosial dan masyarakat. Nah, jadi dari penelitian kami kan buat dokter nih. Iya. Nah, yang tahap terakhir itu perlu optimasi lebih lanjut, yaitu untuk menguji kuat tekan. Kan betul harus kuat dong. Pasti ada observasinya juga. Iya, perlu diteliti lebih lanjut lagi, dan jika berhasil tentunya akan dikomersialkan lebih luas begitu, dan akan menggandeng industri-industri atau lembaga-lembaga yang dan juga PLTU tentunya yang bisa yang sesuai dengan bidangnya, yang bisa membantu untuk mengkomersialkan produk ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk masa depan, bisa menggantikan beton mungkin gitu. Wah, keren banget ya, Keren berarti banget, Kak. kedepannya akan diperjualbelikan ya, berarti selain banyak manfaat juga tadi bisa kita dapat sudah keuntungan juga jual beli kan? iya, bisa menghasilkan cuan Cuan penting. cuan penting, gara-gara cuan banyak orang yang yang stres ya. Gara-gara cuan banyak orang yang galau ya. Karena cuan itu zaman sekarang itu Kak. Nggak ada cuan, nggak ada apa-apa. Nggak ada cuan, Nggak ada apa-apa. Betul. Kayak orang yang lagi nggak waras kali ya. Mungkin kalau nggak ada cuan bisa bikin kita mati rasa. Lagi curhat ya, ya ampun. Karena gimana ya, kita lapar pun pasti kita makan ya. cuan. Ada cuan, harus cuan. Kalau nggak ada cuan kita mati. Ya ampun. Iya ampun. Benar nggak sih? Bener banget. Iya. Karena semua di dunia ini kan butuh. Sekarang nggak ada yang gratis ya. Nggak ada yang Nggak ada yang gratis. Mungkin ada gratis. Apa sih gratis? Vaksin gratis kan? Vaksin ada. Oh, oke. Maksudnya yang dibeli-beli itu nggak ada yang gratis. Buat makan tadi kan harus beli. Oh iya betul. Biasanya parkir aja gratis. Parkir aja nggak gratis kan? Iya, bayar. Betul. Oke, kita kayak berbahasa basi terus ya. Iya. Kembali nih ya. Kembali ke kita ke laptop. topik kita lagi. Oke, selain kalian dari FMIPA, ada nggak sih yang ikut lomba ini ataupun audisi ini? Ada nggak? Dari Universitas Palangkaraya?
Hanya dari fakultas Kalau kita. dari fakultas lain kami kurang tahu. Tapi kalau dari fakultas kami ada 3 tim. Oh, ada 3 tim Yang internasional juga, dan memang puji Tuhan satu tim dapat gol. Wow. Wah, keren banget. Dan mereka itu di Malaysia. Kami kan ikut yang tingkat internasional tapi pelaksananya di Indonesia. Tapi yang 2 tim ini pelaksananya di Malaysia. Iya. Oh. Dan satu dapat silver, satu dapat gold. Wow, keren banget ya, bangga banget ya. Tentunya mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di Universitas Palangkaraya bangga banget ya, karena selain membawa nama UPR, tetapi membawa juga nama Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bunga. Iya. Oh iya, aku penasaran. Apa tuh? Percobaannya itu pasti nggak sekali kan? Pasti pernah nyoba. Pasti ada gagalnya dulu ya nggak sih? Buat 3 botol ya kita ya. Iya. Buat 3 sampel. Buat 3 sampel, jadi Untuk kan ceknya. iya kan yang kami buat itu kami buat terus kayak dicetak gitu. Ada yang di bentuknya bulat gitu, terus ada yang plat gitu kan. Terus dicek mana yang lebih tahan, lebih kuat, yang mana nggak mudah rapuh. Ada 3 sampel sih kami Kadang buat. kalau gagal kesel nggak? Iya dong. Karena kesel karena nggak main-main ya, lebih ke galau. serius. Karena kalau gagal kan, aduh bahannya udahlah habis. Iya, Gimana kita kita khawatir juga. Khawatir. Kami juga di biaya universitas kan. Jadi harus memberikan yang kebetulan- terbaik. Iya, kebetulan kami didukung oleh universitas dan juga fakultas MIPA untuk bantuan dana. Iya. Jadi biaya pendaftaran itu semua dibiayai oleh universitas. So kami juga mau memberikan yang terbaik dong. Jadi nggak mau main-main gitu. Memberikan yang terbaik untuk universitas tersebut. Ya harus dong ya, sampai malam hari ini memang salut banget buat mereka berdua ya, sampai mereka hadir di Jurnal TV pun mereka tetap membawa alma mater tercinta mereka, karena ini adalah identitas. Yes. Nah, kalau ini hilang mampus langsung. Oke, tadi kita sudah banyak banget ngomongin ya gimana sih proses mereka mereka bisa ngeraih prestasi yang nggak main-main ya di kancah internasional. Dan bagiku itu memang apa ya namanya, Inspirasi. Sangat betul, sangat menginspirasi dan tidak mudah. tidak mudah ya, karena kadang-kadang mahasiswa pun cuman di UPR aja itu sudah ngalah ya biasanya, apalagi di internasional, apalagi tadi pakai bahasa Inggris, nggak mudah loh guys ya. Belajar. Iya, ya kita akan belajar dari mereka berdua ya. Karena darah-darah kita juga apa namanya anak-anak muda ya. Mungkin aku lebih muda dari mereka juga. Soalnya aku baru 12 tahun. Kamu berapa? Aku baru 17. Oh, 17. Lebih tua. Aku lebih muda ya. Ya, aku memang muda sih, Pak. Kalau Cici berapa? Aku berarti 11. Oh, 11. Kalau Atta 10. 15. Oh, 15. Iya, masih muda semua. Itu adalah Cynthia. Muda yang berkarya. Weh. Oke, kita kembali lagi dengan mereka berdua ya. Bukan mereka-mereka di sana ya. Kalau tadi kita ngebahas seputar gimana mereka meraih prestasi di internasional. Nah sekarang itu pastinya kan mereka nggak cuma hanya satu prestasi ya sih, ya. Pasti banyak banget. Boleh nggak sih dijelaskan prestasi teman-teman di rumah. Prestasinya apa-apa saja yang sudah diraih selain internasional? Pastinya yang di internasional tadi itu kan paling tinggi ya, Sejauh ini. sejauh ini. Yang lokalnya, yang kotanya. Gitu. Dari siapa dulu? Atta. Bisa Iya. dipersilahkan. Kak, silakan di sorry Kak. Punya laku 15 tahun. Oke. Prestasi yang pertama kali saya raih itu juara 2 PKM. Itu waktu kegiatan Pikmawa di FMIPA. Jadi kami kemarin waktu maba jadi seorang mahasiswa baru, kami diwajibkan untuk membuat satu proposal PKM. Nah, proposal yang kami buat itu sampai bab 3. Nah, itu nanti kami presentasikan, dan memang puji Tuhan saya dengan dia Kebetulan satu tim. Wow. Ternyata. Iya, bukan di belakang ternyata aku nanya ke mereka emang best friend. CS. Kalau katanya, kalau kata
orang sekarang bestie. Bestie ya, bestie. Ya memang sih bahasa anak gaul ya. Jadi kita bestiku. Oke, lanjutkan. Oke, itu juga kami dibimbing oleh kakak tingkat. Sebut nama nggak? Boleh, silakan. Kak Sari Namarita. Hai Kak Sari, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dapat jodoh ya. Masih skripsi ya. Maafkan Jadi dikasih mentor senior kami. ya, mentoring oleh kakak senior tahun angkatan 2018. Kemudian ada juga tingkat nasional itu puji Tuhan dapat juara 3 umum. Bukan umum. Juara 3 LKTIN yang diadakan oleh Universitas Surabaya. Wow. Oke. Lalu itu sih dari saya. Oh iya, Saya dari tambahkan. SD SMP juga ada prestasinya. Kalau SD sih enggak karena masih malas-malas gitu Oh, kan. malas-malas ya. Masih zaman bocil-bocil. Iya, kecil, main-mainnya kelereng terus. Iya. Nah, kalau Masih- SMP puji Tuhan kemarin ikut Olimpiade IPS, Wow. IPS, tapi enggak lolos. Masih IPA ya? Iya itu SMP Olimpiade IPS, tapi kok SMA IPA ya oke Iya. lah, tapi menyesuaikan aja. Oh enggak, kan dia sudah mempelajari IPS, sudah menguasai. Ush. Kak. Jadi saya coba bidang lain. Bener-bener. Enggak, untuk anak IPS jangan diuji ya, karena memang sama sekali nggak tahu. Terus kemarin SMA sih nggak ada prestasi apa-apa, hanya mentok di 5 besar. Oke, tapi itu udah keren. Itu udah keren loh, Pak. Belum tentu semua orang bisa menggapai gitu loh. Oke, kalau dari Cicil nih gimana Cil? Nanti ikut banget Cicil. Itu nama dari atas sendiri. Oke, dan sekarang jadi di Semarang. Jadi untuk prestasi saya sendiri itu dari SD. Enggak, kalau dari SD juga belum ada kayak ya udah jadi apa siswa SMP. ya biasa aja. SMP juga ikut Olimpiade IPS. Sama ya. Bestie banget. Emang. Kebetulan ikut Olimpiade IPS tapi di SMA IPA dan nggak menggeluti lomba juga nggak Oke. ikut lomba pas SMA. Jadi Luar biasa hanya di ya, Kak. perkuliahan aja. Jadi yang pertama itu seperti kata Kak, juara 2 di Pikmawa buat proposal juga. Terus prestasi selanjutnya itu best presenter di LKTI Nasional di Universitas Negeri Semarang. Oh, best presenter ya. Iya. Aduh, berarti kita harus belajar dulu. Aduh, suhu. Suhu ternyata. Karena tuh presentasinya tentang ilmu gitu loh. Kan kalian yang sosial, ini beda. oke. Bagaimana suhu? Saling melengkapi, Saling melengkapi. Oh, jadi Oke, tentang lebih ke fokus ke apa tadi sosial? Kan kami sosial. ilmu. Kan aku mempresentasikan tentang ide kami itu. Oh, ide. Jadi, nah prestasi selanjutnya itu ada juara harapan 2 di LKTI Nasional yang bisa dilaksanakan oleh Universitas Mataram. Next, dan prestasi selanjutnya yang internasional ini. Oke, Itu aja sih. keren banget ya. Berarti darah-darahnya untuk ikut audisi ataupun lomba sejenisnya itu mulai dari mahasiswa baru. Iya, Benar nggak sih? Mulai dari maba. Mahasiswa baru ya. Gimana rasanya dulu jadi maba? Kalau dulu merasa masih maba ya santai-santai Oh. gitu kan. Cuman kayak dipaksa gitu, bukan dipaksa. Oh, motivasi. Enggak dipaksa, kayak dimotivasi. Kalian harus bisa buat proposal ini ya. Ya namanya juga semester 1 apa yang bisa dikerjain nggak tahu gitu, bahkan sumbernya juga kan harus dari jurnal. Sementara kami yang tahu Brandly, Blogspot biasa. Itu yang khusus. Jadi ya lumayan nambah pengetahuan juga. Oke, wah. Berarti ini nggak diragukan lagi dong kalau udah sampai semester 6 biasanya ya kita kalau mahasiswa Udah disusun mau dua proposal ya. Semester udah semua sibuk-sibuknya. Tapi sekarang nggak diragukan lagi, memang udah banyak pengalaman nih buat proposal. Iya ya. Membantu sekali sih. Membantu ya. Ikut lomba seperti ini tuh membantu terbiasa dengan membaca jurnal, untuk mencari-cari referensi untuk tugas akhir nanti. Iya, Terus menulis pustaka. Iya, menulis juga tahu bagaimana tata cara penulisan. Enggak sekedar sebenarnya menulis itu enggak cuma sekedar udah menulis aja, itu sebenarnya ada format-formatnya. Ini kan kalian mereka termasuk mahasiswa teladan ya nggak sih? Oh, iya, betul. Tapi pernah nggak sih kali kakak-kakak ini berdua mengerjakan tugas deadline atau selalu enggak, atau memang jauh
hari atau pernah Gimana? Pernah jauh-jauh hari, pernah deadline, Oh, pernah hari H, pernah lewat juga. Oh, Kayaknya Jangan ditiru. jadi semua sudah mereka coba gitu. Pasti. seperti Tapi jangan ditiru yang baik. Jangan ditiru yang baik. Jangan ditiru yang yang nggak baik. Masa sih yang baiknya nggak ditiru gimana? Tiru yang baiknya. Oke. Benar banget ya prestasi mereka. Sebanding nggak sih dengan prestasi Cynthia? Setiap orang ada Jadilah diri sendiri. masing-masing. Be yourself. Yes. Kalau dari aku sendiri prestasi dari Kok jadi aku yang nanya, Anya? Dari diri sendiri. Oh iya, kita. ini kamu nanya ke aku ya? Iya, Emang skill seperti that's itu. your center Betul. ya. Jadi udah banyak, maksudnya udah banyak dapat ilmu juga kan, pengalaman tentang dunia presenter gitu. ternyata sudah berpengalaman ya. Iya. Bisa dibilang pengalaman ya. Dibilang Maksudnya sudah pengalaman. pernah belajar. Itu kan bagian dari pengalaman, benar gak sih? Iya. Oke. Pastinya kita sudah ngedengerin semua nih ya, Cynthia, prestasi mereka berdua. prestasi, terus awal mula mereka bisa Mengikuti ikut lomba. mengikuti lomba. Yes, betul banget. Dan selanjutnya, apa lagi nih? Dan aku mau mengulik tentang Jangan. Oke. Oke, aku mau ngulik tentang Apa tuh? awal mulanya itu apakah maksudnya jadi ngambil jurusan kimia itu emang gimana sih? Jadi fit mau jurusan itu? Aku sendiri. Aku dulu. Aku awalnya suka kimia itu sekedar suka Kimia belajar sendiri? dari SMA sih. Oh. Itu karena gurunya asik ngajar, itu guru wali kelas waktu SMA kebetulan ngambil mata pelajaran kimia dan enak aja itu dan suka sama kimia, fisika, biologi enggak. Oke. Dan waktu coba ke perguruan tinggi awalnya tuh mau masuk ke dinasan sebenarnya. Dinasan. Yes, tapi belum dikasih Tuhan kesempatan. So aku coba Tisu. Ya, ini kisahnya. nggak ternyata lolos di UPR. Oh, Jadi aku coba SBM. serius ya, beneran makanya berkaca-kaca. Serius. Enggak. Enggak permisa. Enggak. Setelah itu Jadi ternyata nggak dikasih Tuhan, lumayan patah hati sih karena kan udah dari mungkin SMA. jalannya di sini. Kalau nggak di Iya. sini kan nggak ikut. Iya betul kan. Santai aja bunda. Enggak. Serius ya pemirsa, ini bukan bohong ya. Soalnya ini udah mulai berkaca-kaca ya. Ini real. Gimana ini ya? Semangat deh. Ya ampun. Setelah So, itu jadi kan nggak dikasih Tuhan, so pasti patah hati kan karena itu patah hati. apa sekolah tinggi yang kita idam-idamkan. Kalau misalnya kita nggak lolos kan pasti apa, tapi kita nggak boleh patah semangat. Jadi aku coba SBMPTN. Akhirnya kakak bangkit. Ini pilihan kedua, UPR itu pilihan kedua. Oh, emang pilihan pertamanya apa kalau nggak tahu? Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, jadi puji Tuhan lolos di Universitas Palangkaraya. So aku Akhirnya ke Kalimantan. iya Kalimantan sebenarnya nggak pernah kepikiran mau kuliah di Kalimantan. Nggak pernah Kakak dari tersebut. mana sih? Oh, aku dari Sumatera Utara. Oh. Aku orang Sulawesi tapi aku lama di Sumatera Utara. Jadi aku memutuskan untuk ke Kalimantan dan puji Tuhan bisa berkembang di sini, bisa ternyata apa namanya itu kalau misalnya aku kuliah di luar belum tentu aku bisa jadi aku yang sekarang. Yes. Jadi be yourself. Aku bersyukur bisa masuk kimia Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Wah. Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu pemirsa. Ini benar-benar ngebuat kita berdua dan teman-teman di rumah pastinya air matanya Sampai ini ini bukan settingan ya teman-teman, ini real ya. Soalnya gimana ya, kalau masa lalu itu dikenal agak itu sedikit pasti agak pahit ya. mengiris-ngiris. Mengiris. Yes, betul. Kalau dari Atta nih Gimana? gimana? Dari Atta gimana? Kalau aku juga sama dengan si Kak Cicil, karena awalnya enggak ini banyak kesamaan. BS. Kenapa alasan ikut jurusan kimia? asik. Tapi pas Jangan-jangan kenapa tadi kak? Nanti aja deh. Oke, Oke. dulu. Memang kalau kimia memang lebih tertarik dulu waktu SMA karena memang gurunya jelaskannya Benar. aku nyambung gitu. Oh, dia di sekolah? Enggak. Oh. Enggak, beda jauh sekolahnya. Jadi kemarin itu
ikutlah aku kelas-kelas ekstrakurikuler kimia bersama dengan satu kelasku gitu kan. Nah, tapi aku pengennya kuliah jurusan statistika atau matematika gitu kan. Kedinasan juga. Iya, Sama juga. Iya, kedinasan, tapi dia STAN, aku STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Tapi kemarin nggak dikasih juga. Nggak lulus juga. Juga bursa. Sama kalian. Iya betul. Serius ya, di sudah banyak banget. Jangan-jangan ini sudah diatur Kak. Oke. Setelah itu kalah dari STIS. Jangan kaca-kaca di. Udah move on. Terus ya mama bilang udah ikutin aja SBM. Udah inilah pilihan terakhirku mak. Kalau kalah lagi aku di sini nggak tahu lagi aku mak. Tapi udah dikasih Tuhan benar di sini. Seneng nggak ya? Awalnya itu kan aku nggak buka gitu karena akun yang buka akunku itu dibuka sama bimbinganku. Nah, dikasih tahu itu kan pengumumannya jam 3 sore. Aku bangun jam 5 sore biasa ngaret kerbau. Jadi suka tidur. Jadi suka lalu dikasih tahu penuh lah chatku ini, selamat ya tau apa ini. Aduh, terus aku buka ternyata aku diterima di Universitas Palangkaraya. Biasa. Dan bertemulah dengan Kak Cici. Siapa sih? Ini benar-benar apa ya, membuat kita terkejut, terharu ya. Ya sampai di Palangkaraya juga ketemu pertama teman dia. Oh iya, jadi pertama kali seperti itu Nanya pertama awal aku kerja. Ya ampun. Bagus kan suaraku? Saingan Agnes Mo. Waduh, Leodra. Oh iya, generation kalian ketemu gimana sih? Gimana ya? Pertama kali ke Palangkaraya kan aku. Baru dia? Iya, baru dia ngechat. Aku bisa nggak di kosmu sementara katanya. Oh, Jadi aku jadi- nemani dia registrasi mulai dari awal sampai PKKMB. Oke. Ya. Oh iya, baik. Terus dulu kan dia pendek loh rambutnya. Oh dulu pendek? Iya pendek rambutnya. Sekolah. Kayak ini laki-laki apa perempuan? Gitu lah. Itu juga, tapi ya udah nggak mungkin juga. Nah karena dia dulu juga kan putih loh. Wow. Sekarang gimana? I'm insecure. Ya enggak insecure kan, cuman karena lihat dia wah Kagum. kali. Kagum seketika ya? Iya kagum seketika. Jadi ya itulah, kayaknya ini baik sih. Awalnya doang. Enggak sampai sekarang baik. Beberapa tahun sudah bareng, bahkan bareng-bareng meraih prestasi, melakukan hal-hal yang positif. Itu keren loh, karena nggak semua mahasiswa-mahasiswi melakukan hal-hal positif seperti Betul. kalian ya. Dan gini ya Cynthia, udah banyak banget ya mereka ngeceritain mulai dari prestasi mereka, mulai dari suka duka mereka ya. Tadi kan Cicil ya hampir mau nangis ya. Yang Kak Arta juga. Tapi Kak Arta sudah move on. Dan sekarang itu ada satu pertanyaan yang menarik buat kalian berdua. Apa sih motivasi kalian mengikuti terus audisi ataupun lomba-lomba? Bisa dimulai Boleh dari ya, Kak Cicil? Oke. Kalau aku sendiri awalnya itu masuk FMIPA cuma sekedar berharap jadi udah mahasiswa biasa aja. Oke. Yang penting berkuliah. Dan ternyata di FMIPA itu kami dibawa untuk tetap mengikuti jadi mahasiswa produktif, mengikuti lomba-lomba. Dan awalnya saya hanya sekedar udah ayo ikut lomba gitu, tapi lambat laun itu saya sadar ternyata itu berguna sekali bagi saya. Saya tahu di dunia pekerjaan saya itu nggak hanya butuh ilmu gitu, skill yang penting sekarang. Jadi saya mengikuti banyak lomba, saya mengikuti bidang yang saya tekuni, dan itu ya buat saya senang gitu loh. Kalau misalnya saya bisa sukses, saya bisa berhasil. Hobi Kakak juga? Tentunya. Awalnya enggak, tapi karena ditekuni lomba itu jadi yaudah biasa menulis gitu. Oke. Jadi kalau misalnya sukses berhasil kan kita dapat prestasi, kan kita sendiri bangga, fakultas kita bangga, universitas kita bangga, dan tentunya membahagiakan kedua orang tua. Dan
kenapa hanya nggak ikut 1-2 bahkan sampai ngejar internasional, karena ini untuk mempersiapkan prospek kerja ke depan. Betul. Jadi penting gitu untuk pelan-pelan mencari CV. Kalau teman-teman tahu CV kan, Yes, jadi yes. isi CV jangan lulus tanpa dengan CV yang kosong. Yes, betul. Jadi harus banyakin prestasi, pencapaian gitu, biar punya skill, punya pengalaman. Wah, gitu. luar biasa dari Kak Cici. Keren. Sekarang dari Kak Arta. Oke, motivasi dariku itu karena angkatan sebelumnya juga ada prestasi. Jadi kemarin waktu kami jadi maba, itu angkatan kakak tingkat kami yang tahun 2018, mereka berhasil dapat silver medal juga tingkat internasional. Jadi Padahal masih semester 3. Iya, masih semester 3. Wow, iya. Mereka masih semester 3 dan kami masih main-main. Masih main-main ya. Serius ya. Semua hubungan juga ya. Waduh. Karena masih satu ada ada yang yang serius, ada yang santai main-main. dulu, bagus. Tetap. Terus setelah itu kayak wah, enak kali gitu jalan-jalan. Awalnya sih karena pengen jalan-jalan gratis awalnya, tapi karena Termotivasi gara-gara jalan-jalan. Iya, salah satu motivator. Dan itu sebenarnya hal yang positif sebenarnya menurutku. Setelah itu kan banyak nih juara-juara mereka internasional, nasional, dan juga jadi diri sendiri. Harus bisa lah kayak gitu, ayo ikuti. Nah kemarin angkatan kakak tingkat kami kayak kasih kesempatan sama kami untuk dibimbing membuat karya tulis ilmiah. Jadi dari situ mulai terbiasa udah terbiasa untuk meluangkan waktu membuat karya tulis ilmiah. Oke. Mulai dari situlah muncul prestasi. Ya, emang prestasi. Dulu kan itu masih belum online. Jadi abang kakak kami tuh langsung ke lokasi dia. Waktu itu masih semester 1 aja mereka udah dapat prestasi di Sumatera Utara di USU. Sedangkan kami semester 1 belum tahu apa-apa. Terus semester 3 mereka dapat internasional, kami baru berkesempatan di semester 5. Gitu, so termotivasi sama mereka juga. Termotivasi dengan mereka juga. Masih ada lagi apa? Sudah. Motivasi itu. Kalau tadi kita sudah banyak banget ngebahas hal yang serius dan juga yang nggak serius ya, dan ya ketawa ya Cila langsung. Sekarang itu gimana sih rencana lanjut kalian ke depan? Karena kan pasti ada tindak lanjut kalian ngikutin lomba. Kalau ke depannya kalian memang berhenti di sini aja atau gimana? Karena udah semester 6 ya, otomatis sibuk kuliah juga. Nah, gimana nih? Udah aja atau masih lanjut untuk semangat? Sebenarnya harapannya bisa ikut lagi. Lanjut untuk semangat. Iya, meskipun yang nasional juga serencana masih pengen ikut karena masih kurang aja gitu. Masih merasa harus banyak. Karena abang tingkat kami aja yang sekarang semester 7 dan lagi ngurus skripsi, udah masuk semester 8 masih tetap ikut lomba mendampingi kami. Padahal udah semester akhir. Iya. So kami juga harus seperti itu karena kami di FMIPA tuh nggak cuma kami harus mengkaderisasi adik-adik tingkat kami. Betul. Jadi seperti abang tingkat kami sebelumnya, mereka tetap mendampingi kami, mereka dibagi-bagi gitu supaya mendampingi kelompok-kelompok. Oke. Jadi kami juga rencana pengen ikut lomba lagi, bagian nasional dan juga pengen coba yang internasional dan berharap dapat. Amin. Ya. Dan juga tadi ini ya kita nggak ada nanya juga ya sama mereka. Tentunya kan ini jadi satu kebanggaan buat orang tua mereka berdua ya. Gimana sih respon orang tua kalian di saat kalian mendengarin prestasi yang gak main-main? Iya, sampai ke internasional. Ada air mata. Prestasi yang sangat mahal. Sedih tapi bahagia. Seperti apa dari Kak? Apa ini ya? Dari Kakak dulu. Oke, kalau respon orang tua itu pasti respon positif. Karena orang tua mana yang nggak dukung anaknya, iya, kan? betul. Nah, ini sebenarnya waktu ikut internasional itu aku nggak ada konfirmasi ke orang tua. Pokoknya ya ikut aja dulu, apa nanti hasilnya baru dikasih tahu. Baru entah kenapa juga pas presentasi kemarin aku bilang, "Mak, kami sudah selesai presentasi, doakan hasilnya ya." Iya. Setelah hasilnya keluar, aku kasih tahu, "Mak, kami dapat silver medal." Ya baguslah. Baru. Nah, kan kalau bahasanya iya, Oke. baru gitu kan. Semangat aja lah terus, kalau masih bisa kau lakukan, kerjakan terus. Oh iya, yang dapat beasiswa S2 itu gimana tuh Kak responnya?
Kalau itu kan untuk tahun ini dan memang itu khusus Masih dikonfirmasi sama masih ke pihak iya karena kan. iya, karena itu apakah kami dapat berlima atau cuma satu orang. Jadi masih Masih konfirmasi. Iya, tapi tetap dapat gitu, entah salah satu atau berlima juga nanti mana tahu. Amin, semoga berlima. Waduh, gitu lah. Setelah itu bagaimana? Ya setelah itu orang tua selalu dukung aja apapun yang kamu buat ya bagus-bagus. Jangan mempermalukan gitu Oh, aja. iya. Jangan jauh-jauh dari Sumatera buat malu kelihatan bagus pulang aja. Selalu saya Anak rantau. Oh iya anak rantau. Wes. Itu sih dari saya bisa tambah. Dari Cicil. Ya sama seperti Arta, pasti positif. Dan biasanya kalau misalnya aku ikut lomba itu, misalnya lapor sih, sering lapor. Ma, aku mau presentasi. Oh, dicek dulu. Iya, kadang kalau misalnya ada lomba yang agak deg-degan gitu harus VC dulu. Video call. Iya, harus video call dulu sama keluarga. Mau presentasi, bawakan dalam doa gitu. So, waktu mereka dengar aku dapat lomba internasional, Oke. namanya orang tua aku tuh Enggak sih. orang tua aku nggak yang ikutin perkembangan zaman gitu loh. Itu apa, ngapain kalian nak gitu? Ngapain, buat apa internasional? Apa itu? Terus aku jelasin ini. Oh, pasti senang gitu. Terus mereka bilang, tetap rendah hati, jangan sombong, iya gitu. Jangan puas dulu, mesti Iya sih. seorang tua gitu. Dicoba lagi, kamu masih beruntung. Terus ya jangan lupa kuliah, soalnya kan kadang-kadang sampai tengah malam ditanya, oh belum tidur ngapain ngerjain ini. Jangan fokus, jangan sampai lupa kuliahnya, jangan lupa kesehatan. Tetap terkontrol semuanya. Selalu ada perhatian ya. Sekalipun di jarak jauh, Iya. perhatian orang tua itu Selalu benar-benar ada jadi untuk motivasi sumber utama kekuatan. sih ya, sumber kekuatan Betul. ketika lagi berada di situasi yang gak baik-baik saja. Yes. Benar gak sih? Benar-benar. Oke, Anak selanjutnya perantau ini ya pasti Cynthia, Apa tuh tips and trick dari Iya. mereka yang bisa dibagikan nih ke teman-teman. Oke, dari Kak Arta. Oke, tips dan trik yang bisa saya sampaikan itu yang pertama niat. Niat setelah itu usaha. Kalau misalnya kita niat tanpa usaha kan sama aja nol gitu. Jadi setelah kalian niat atau termotivasi dari kakak tingkat atau teman-teman kalian, itu kan pasti ada niatnya. Aku juga mau kayak gitulah. Terus kalian berusaha. Nah, usaha ini bisa bermacam-macam. Iya. Misalnya usahanya bisa kalian awali dengan pencarian tim. Biasanya lomba yang kami ikuti itu per tim. Ada yang 2 sampai 3 orang itu tingkat nasional. Kalau internasional sampai saat ini 5. Oke. Setelah cari tim ya kemungkinan dosen pembimbing. Dosen Harus pembimbing mendukung. yang selalu mendukung. Iya. Seperti dosen pembimbing kami. Memang ya. Tapi memang pemilihan tim itu penting sih. Yang cocok dengan kalian, karena kalau misalnya nggak sesuai, bahkan hal kecil aja Bentrok gitu. nggak jadi nggak selesai Susah yang ya. sefrekuensi. Iya. Kalau misalnya beda pendapat, bukan jadi bertengkar lama, cuman ya cari solusi gitu. Cari solusi Bukan sama menambah masalah ya. Iya. Pernah mengalami ya? Ada teman yang bukan cari solusi tapi menambah masalah. Masalah udah ada malah ditumpuk lagi ya. Jadi double. Aduh, jadi apa ya? Jadi pecah ya. jadi apa sih kita jadi buyar ya kan? Iya, nggak semangat gitu jadi ngerjain. Oke, makanan sih tips and trick dari si Atta. Si Cicil gimana nih Kak tips and Cicil. trick yang bisa dibagikan ke teman-teman di luar sana? Karena otomatis tips and trick ini sangat berguna banget ya buat teman-teman mahasiswa juga. Oke, dari aku sendiri pastinya tadi soal niat usaha segala udah disampaikan Arta. Aku mau bahas lingkungan sih. Lingkungan sosial itu penting. Nggak hanya lingkungan sosial di sini, tapi di media sosial itu juga penting sekali. Jadi kalau misalnya kamu diisi Instagram kamu tuh cuma gosip-gosip artis semuanya itu nggak bakal membuat kamu. Iya, coba kalau misalnya kamu isi media sosial kamu tuh misalnya orang-orang yang berpengalaman, berprestasi, kan kamu insecure gitu loh. Ya ampun, orang-orang ini kok bisa kan, kok aku nggak bisa. Itu salah satu aku sendiri merasakan ya, soalnya akhir-akhir ini kan banyak banget anak-anak muda yang berprestasi, udah sukses gitu, sedangkan membuat kita, aku kok masih begini aja. Jadi itu salah satu pendorong gitu.
Jadi bangun sosial nggak hanya di dunia nyata, itu bangun lingkungan sosial yang positif juga di media sosial kamu. Kalau misalnya kamu pakai TikTok, Instagram, itu jangan, bisa lah kamu ikut-ikuti gosip atau apa buat menghibur, tapi Jangan terlalu jangan semua cari hal-hal yang bisa buat kamu insecure. Insecure itu perlu, tapi insecure yang penting itu respon kamu menghadapi keinsecurean kamu. Ya, asal insecure-nya itu kalian atasi, jangan insecure cuma ya udah insecure aja gitu, jadi harus dilawan, dilawan. Benar-benar. So ya itu sih dari aku, karena penting juga menurut aku. luar biasa. Karena kan nih, zaman guys. sekarang tuh tanpa pasti ngapa-ngapain harus ini dulu. Iya, pasti kan kita suka scroll-scroll. Dan nggak hanya bahkan lebih banyak waktu ya handphone sendiri. Iya, iya sih. Yes, Itu pasti Realitanya zaman sekarang emang gitu, iya nggak sih? So kalau misalnya lingkungan di maksudnya sosial di apa Media sosial. nggak positif, itu berpengaruh. Itu tidak berpengaruh ke Kalau kamu lihat orang santai-santai, kamu juga pasti jadi santai-santai. ke diri kita juga. Nggak ada jiwa apa sih kompetitifnya. Memang benar sih, benar yang dibilang Cicil ya Cynthia, karena sekarang itu karena apa ya, perkembangan zaman ya. Jadi kadang-kadang kamu masuk suatu audisi atau melamar pekerjaan itu akan dilihat media sosial kamu, dan itu termasuk juga Nilai plus juga. Iya, itu sebenarnya tanpa kita sadari itu CV yang tanpa harus diminta. Iya, karena aku juga ini berdasarkan pengalaman ya, sering orang-orang bilang Instagram kamu, media sosial kamu jangan di private ya. Iya, dan di situ aku sudah, karena nggak cuma hanya satu kali, bahkan sering banget orang-orang bilang ke aku ketika aku ikutin sesuatu hal, itu media sosialnya jangan di private. Betul sih ya. Keren banget, dan juga semoga ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Menjadikan motivasi Yes. supaya teman-teman di rumah juga bisa terdorong buat mengukir-ukir prestasi. Ya, buat Cynthia juga, apalagi Ya, Cynthia buat- punya peluang besar karena lagi SMA ya. Masa-masa akhir sih kan. Perjuangannya masih panjang. Panjang ya, jadi banyak belajar nih dari kakak-kakak yang cantik, berprestasi, Pengalaman masih dari muda kalian juga. Yes, dan yang paling terakhir nih ya Siti, apa nih harapan mereka berdua? Mungkin sebenarnya ini harapan dari tim ya, tapi karena sebenarnya kan kita ngebatasin ini juga ya, karena lagi pandemi jadi harus social distancing. Jadi ini mereka berdua perwakilan ya dari tim. Apa yang menjadi harapan buat kalian ke depan, baik itu untuk teman-teman kaum muda, untuk teman-teman mahasiswa, ataupun juga untuk lomba-lomba yang akan kalian ikutin untuk ke depan. Iya, harapannya kita mulai dari ke atas. Oke, harapanku yang pertama untuk diri sendiri ya, semoga bisa lebih membanggakan lagi. Amin. Baik itu fakultas, universitas, apalagi orang tua gitu. Selanjutnya untuk teman-teman kaum muda gitu kan. Apa namanya, jangan perbanyak insecure, apalagi sekarang tahun 2022 maraknya SNMPTN sama SBMPTN. Yes. Aku akan menghadapi. Oh iya, semangat buat kamu. Semangat 2022. Jadi dimanapun nanti kamu berkuliah itu tergantung dengan jati diri kamu. Aku pernah baca di buku, kalau misalnya jangan biarkan nama kamu besar hanya karena alma mater, tapi biarkanlah alma mater kamu itu besar hanya karena prestasi diri kamu, seperti itu. Jadi jangan karena wih kok teman saya bisa masuk di Jawa gitu ya, sebenarnya insecure, banyak teman yang dapat Universitas Gadjah Mada apa gitu, wow, tapi ya itu diri kita. Mungkin sekarang kita bisanya di Universitas Palangkaraya, tapi Universitas Palangkaraya juga nggak kalah saing kok. Membangun itu mahasiswa. Yes, jadi bangunlah, besarkanlah alma matermu dengan prestasimu. Oke. Good. Luar biasa. Kasih. Sekarang dari giliran Sisi. Ceritanya ini brand ambassador. Mulai didoain aja ya. Amin. Dari mimpi ya. Mimpi adalah kunci. Mantap. Asik. Kalau lanjut kita nyanyi. Lanjut nggak selesai. Oke, kalau harapan aku sendiri pasti pengen ikut lomba lagi dan bisa lebih membanggakan. Amin. Terus
harapannya untuk diri sendiri lagi di kan udah semester akhir ya. Semoga lancar urusan skripsian nanti. Ya karena aduh ya ampun nggak terasa udah berkuliah berapa tahun gitu. Ternyata udah nyampe semester akhir aja. Dewi juga ya. Semester akhir juga ya Bunda. Semester akhir Kemarin libur 2 minggu. Tapi jadi 2 semester. Oh iya, gara-gara pandemi harus online dan nggak terasa udah harus semester akhir. Terus pokoknya harapannya semoga lancar sampai wisuda. Kalau misalnya dapat beasiswa lanjut kuliah S2. Kalau belum ya mungkin harus bekerja dulu seperti itu. Amin. Terus untuk teman-teman di luar sana, kami bukan motivator teman-teman tapi teman-teman ambil yang baiknya. Jadi buat teman-teman nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Jadi mulai apa aja yang teman-teman pengen lakukan selagi itu positif dan benar kata Arta, jangan insecure. Teman-teman kalau misalnya selama teman-teman gak mau mencoba sesuatu itu teman-teman gak bakal tahu bakat, minat, talentanya teman-teman itu apa. Kalau masih di zona nyaman aja, santai-santai aja, padahal mikir talenta aku apa ya, bakatku apa ya, tapi gak ngapa-ngapain, itu gak bakal dapat gitu. So lebih penting action. Jadi bertindak aja dulu, nanti teman-teman coba segala hal. So nanti teman-teman bisa tahu teman-teman tuh pandai di bidang mana gitu. Oke, berikan tepuk tangan dulu deh untuk mereka berdua. Luar biasa banget ya dengan kata-kata yang sedikit menghayutkan ya. Tapi juga tenggelam ya. Bahaya kalau kita tenggelam ya. Iya, bahasa-bahasa cek. Buaya. Buaya. Luar biasa banget ya Sisya. Harapan dan motivasi mereka buat teman-teman, tips mereka buat teman. Iya banyak banget ya, dan aku pasti yakin banget nih banyak banget juga teman-teman maupun pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikannya kita berempat ya malam hari ini. Banyak banget udah sharing yang kita mulai dari suka dukanya gimana ya, prosesnya seperti apa, motivasi juga banyak banget deh. Dan satu hal yang paling penting ya nih buat teman-teman tadi bisa aku kutip dari mereka adalah jangan insecure. Kalau aku yang bisa aku kutip dari mereka itu adalah yang dari Kak Cicil tadi, harus action dulu, bertindaklah dulu, action. Yes, betul banget ya. Berarti dari Arta jangan insecure dan dari Cicil action. Yes, betul, karena banyak banget anak muda hari ini yang ngomongnya banyak banget tapi tindakannya yes. Dan juga kalau ada dari insecure ya, banyak anak muda yang hari ini punya bakat dan juga talent tapi mereka insecure sama diri sendiri, nggak yakin ya, nggak percaya. Berarti itu kita sudah tahu ya penyakit anak muda hari ini. Dan mudah-mudahan penyakit ini selangkah demi selangkah kita bisa musnahkan. Pasti betul. Yes. Oke, thank you banget ya. Dan malam hari ini kita sudah di penghujung acara. Senang banget ya Senang banget bisa ketemu. Iya. Sedih juga harus berpisah. Awal dari sebuah pertemuan pasti ada akhir dari sebuah pertemuan. Kebalik ya? Iya kebalik. Bisa dibetulin gak sih? Cynthia silakan. Gimana? Dari Arta gimana? Dewi silakan. Pasti ada perpisahan. Ya. Oke, keren. Thank you banget ya Cicil dan juga Arta. Kalian keren dan luar biasa. Semoga kalian ke depan bisa semakin sukses. Amin. Saya Cynthia Ningrum pamit undur diri dan juga Dewi Halawa. Dah, sampai jumpa.